Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Suparman. Video kali ini kita akan membahas cara pengobatan orang kesurupan bagi orang awam atau pemula. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai, yaitu orang kesurupan, teman-teman kita, saudara kita, atau bahkan keluarga kita. Dan sering kita bingung mau melakukan apa, harus bagaimana untuk menanganinya. Kebanyakan orang langsung dibawa ke Pak Ustadz, paranormal, atau ahli spiritual. Video kali ini kita akan sharing, yaitu cara penanganannya atau bagaimana cara mengobatinya. Dalam kesempatan kali ini, mari kita sama-sama belajar bagaimana cara penanganan orang kesurupan tersebut. Sebenarnya banyak metode yang kita bisa lakukan. Kita bisa lakukan sendiri tanpa harus membawa orang kesurupan tersebut ke ustadz, paranormal, atau ahli spiritual lain. Beberapa metode yang cara penanganan orang kesurupan itu sebenarnya banyak, yaitu satu, dengan tenaga dalam, ruqyah, dengan doa-doa, dengan amalan-amalan khusus, dengan air degan, air kelapa muda ini juga bisa untuk digunakan. Bahkan cara-cara yang lain bisa dilakukan juga. Bagaimana cara mengobati orang kesurupan bagi orang awam atau pemula dengan teknik pijatan. Teman-teman di rumah bisa melakukannya, semua bisa melakukannya, asal dengan keyakinan, berani, dan mantap. Kalau teman-teman tidak yakin, pasti usaha ini akan gagal. Kalau teman-teman ragu atau tidak berani, sebaiknya jangan dilakukan. Karena orang kesurupan itu mempunyai tenaga berkali-kali lipat besarnya dari orang biasa, orang yang tidak kesurupan. Maka dari itu kita harus berani, jangan ragu-ragu, dan mantap untuk melakukan dan mengambil keputusan ini. Langkah pertama, teman-teman harus wudhu dahulu, berwudhu dalam keadaan suci. Yang kedua, jauhkan dulu orang kesurupan itu dari kerumunan atau keramaian di sekitarnya. Ketiga, yaitu baca surat Al-Fatihah 11 kali, istighfar 11 kali, ayat kursi 3 kali. Lalu tiupkan di kedua tangan seperti ini. Tiupkan di kedua tangan, lalu tempelkan di jidat pada orang kesurupan tersebut. Insya Allah bisa, jinnya bisa keluar. Lalu pijat di ruas-ruas pangkal jempol seperti ini.
Ini biasanya tempat setan bersembunyi, ruas-ruas jempol tangan dan jempol kaki. Ruas-ruas tangan dan jempol kaki, pijat dengan membaca sholawat, pijat perlahan-lahan, dan pijat di bagian telinga belakang telinga, pijat perlahan-lahan sambil membaca sholawat. Semudah-mudahan insya Allah setan tersebut akan keluar. Sekali lagi saya sampaikan untuk teman-teman untuk hati-hati, harus berani, mentalnya harus kuat, mantap, jangan ragu-ragu. Karena teman-teman kalau ragu-ragu pasti gagal untuk melakukannya. Dan kalau tidak berani, sebaiknya jangan dilakukan. Orang kesurupan juga bisa diajak berkomunikasi. Sebelum melakukan pengobatan, sebaiknya ucapkan salam dan berkomunikasi. Orang kesurupan tersebut biasanya akan menjawab dengan nada yang tidak biasa orang biasa berbicara, seperti menangis atau merintih atau lainnya. Teman-teman jangan takut, karena itu adalah pengaruh jin atau setan di dalam tubuh beliau. Ajak komunikasi dahulu apa maunya, dan tanya nama atau yang bersemayan tersebut di dalam tubuhnya. Biasanya dia akan menjawab. Setelah itu, lakukan pengobatan atau penyembuhan selanjutnya. Video kali ini sebenarnya bukan mengajarkan ya, atau menggurui, tapi lebih ke berbagi pengalaman atau sharing. Jadi jika ada kekurangan atau hal yang kurang, silahkan tulis di kolom komentar atau tulis bagaimana cara yang sebenarnya dilakukan. Karena ini bukan menggurui, tapi lebih ke sharing dan berbagi pengalaman. Silakan teman-teman, jika ada hal yang kurang, tulis di kolom komentar. Baik teman-teman, selebih jelasnya kita simak video berikut ini. Kesurupan adalah kondisi di mana seseorang dirasuki makhluk halus atau gaib. Setiap kita punya teman yang pernah kesurupan, sering kita tidak tahu cara menyembuhkan. Cara mudah menyembuhkan kesurupan bisa dilakukan siapa saja, bahkan orang yang tidak punya kekuatan spiritual atau supranatural. Ada beberapa faktor orang kesurupan. Pertama, bisa saja datang dari dirinya sendiri. Bisa jadi karena depresi atau stres. Faktor kedua, kesurupan karena dirasuki oleh sesuatu di luar seperti dari bangsa jin. Banyak metode untuk menyembuhkan kesurupan. Ada yang pakai doa, tenaga dalam, teknik pijat, dan ada yang menggunakan benda-benda tertentu. Tapi yang perlu dipersiapkan sebelum memakai metode ini adalah mental. Jadi jangan ragu-ragu, artinya harus yakin bahwa kamu bisa. Karena energi orang kesurupan itu kekuatannya berkali-kali lipat.
ketimbang orang yang tidak kesurupan. Untuk tahap pertama, jauhkan dulu dari kerumunan orang. Setelah yang kesurupan dipisahkan dari keramaian, Anda bisa menyampaikan salam, bertanya maunya apa. Kalau ternyata kesurupan terjadi karena depresi, sebab beban mentalnya terlalu banyak, kadang-kadang orang tersebut suka bicara sendiri. Untuk membedakan orang kesurupan, pegang saja keningnya. Kalau panas berarti hanya sakit biasa. Tapi kalau batok kepalanya dingin dan mata merah, berarti itu kesurupan. Dengan metode pijatan, semua orang awam bisa menyembuhkan orang kesurupan. Bila tidak efektif, bisa ditambahkan dengan doa-doa. Untuk pijatan, lihat saja tempat yang dihinggapi oleh jin atau setan itu. Di ruas-ruas jari tangan, di pangkal jempol, ditekan saja sekuat-sekuat mungkin. Yang kedua, pijat di belakang telinga. Yang ketiga, pijat di jempol kaki. Kalau masih tidak berhasil, sebaiknya minta pertolongan orang yang ahli spiritual, karena kekuatan jin dan setan bermacam-macam. Semoga kita terhindar dari semua ini. Dan jangan lupa selalu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.